Pernah nggak sih bro, rasa minder itu datang, bukan gara-gara omongan orang, tapi gara-gara pikiran sendiri yang terus muter di kepala. Nah, topik yang mau kita bahas kali ini memang sering banget bikin banyak pria kepikiran diam-diam, tapi jarang dibahas terang-terangan. Banyak yang malu nanya, banyak juga yang akhirnya malah percaya sama iklan-iklan heboh yang isinya janji manis tanpa dasar. Jadi pertanyaannya simple tapi penting banget. Bener nggak sih ada cara memanjangkan penis yang aman dan memang terbukti secara medis? Pertanyaan ini datang dari salah satu pendengar yang curhat begini. Dok, saya sudah menikah 2 tahun, tapi terus merasa kurang percaya diri. Ukuran penis saya kayaknya lebih kecil dari rata-rata. Istri sih nggak pernah komplain, tapi saya sendiri jadi kepikiran. Apalagi pas lihat iklan atau forum online yang katanya ada alat atau obat yang bisa bikin penis lebih panjang. Tapi saya ragu, takutnya bahaya atau cuma tipu-tipu. Nah, saya yakin bukan dia saja yang ngerasain begitu. Banyak pria di luar sana juga pernah nanya hal yang sama dalam hati. Makanya hari ini saya bakal jelaskan semuanya dengan bahasa yang santai, jujur, tenang, dan tentu saja berdasarkan fakta medis, bukan mitos atau omongan asal-asalan. Siap ya? Yuk, kita mulai pelan-pelan tapi jelas. Pertama-tama, kita harus luruskan dulu satu hal yang penting banget. Ukuran penis pada pria itu bervariasi. Ini dipengaruhi oleh faktor genetik, ras, suku bangsa, dan juga bentuk tubuh. Jadi memang nggak ada satu ukuran ideal yang bisa dipakai buat semua orang di seluruh dunia. Secara statistik, rata-rata panjang penis saat tidak ereksi itu sekitar 6-8 cm. Sedangkan saat ereksi penuh, rata-ratanya sekitar 13-15 cm. Jadi kalau ukuran penis kamu saat ereksi masih ada di rentang itu, ya itu normal. Bahkan kalau sedikit di bawahnya, selama fungsi seksual masih normal, dan nggak ada gangguan berarti, sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Yang sering bikin orang salah paham itu karena mereka membandingkan diri dengan angka-angka nggak jelas dari internet, padahal ukuran normal memang nggak cuma satu bentuk. Lalu, kapan sebuah penis dikategorikan sebagai mikropenis? Kondisi ini biasanya disebut mikropenis kalau panjang saat ereksi kurang dari 7,5 cm. Dan perlu diingat, kondisi ini sangat jarang. Hanya terjadi pada sebagian kecil pria, biasanya karena faktor hormon sejak lahir. Jadi bukan sesuatu yang setiap pria kecil otomatis punya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang paling sering bikin penasaran. Apakah ada cara untuk memperbesar atau memanjangkan penis yang aman? Jawaban pendeknya, sampai saat ini belum ada metode yang terbukti efektif secara permanen dan 100% aman. Di luar sana, kamu mungkin sering lihat iklan pompa penis, obat herbal pembesar, alat penarik, atau bahkan prosedur bedah yang diklaim bisa bikin ukuran berubah drastis. Sayangnya, sebagian besar klaim itu belum terbukti secara ilmiah. Dan yang lebih bahaya lagi, beberapa justru bisa menimbulkan cedera, iritasi, sampai kerusakan jaringan. Misalnya pompa vakum penis. Alat ini memang kadang dipakai untuk membantu ereksi dalam kondisi tertentu, tapi bukan untuk memberikan efek pemanjangan jangka panjang. Jadi jangan sampai salah paham, ya. Pompa vakum itu bukan alat sulap yang bikin ukuran bertambah permanen. Lalu ada juga obat oles atau suplemen yang katanya bisa membesarkan. Nah, sebagian besar produk seperti ini nggak lebih dari efek placebo. Artinya, orang merasa ada perubahan, padahal secara medis belum tentu ada perubahan nyata. Belum lagi metode penarikan dengan alat tertentu yang banyak dijual online. Ini justru berisiko tinggi menyebabkan pembuluh darah pecah atau kerusakan saraf, apalagi kalau dipakai tanpa pengawasan medis. Jadi jangan main-main kalau urusannya sudah menyangkut jaringan tubuh dan pembuluh darah. Kalau salah langkah, bukannya tambah percaya diri, malah bisa bikin masalah baru yang lebih serius. Satu-satunya metode yang bisa memberikan perubahan ukuran secara nyata memang operasi bedah. Tapi ya, ini bukan keputusan ringan. Risikonya besar, biayanya mahal, dan hasilnya juga nggak selalu sesuai harapan. Kadang memang penis terlihat lebih panjang saat dilihat dari luar, tapi kekuatan ereksinya justru bisa berkurang. Nah, kalau sudah begitu,
efeknya malah bisa menurunkan kepuasan seksual. Jadi yang tadinya niat ingin memperbaiki, malah bisa kebalikannya. Makanya, kalau ada yang bilang semua masalah ukuran bisa selesai dengan gampang, langsung waspada. Sekarang pertanyaannya, kalau semua itu belum terbukti efektif, terus apa yang bisa dilakukan? Tenang, masih ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan sendiri, tanpa alat mahal dan tanpa obat-obatan yang belum jelas. Pertama, turunkan berat badan kalau kamu memang kelebihan berat badan. Ini penting banget. Kenapa? Karena lemak di sekitar pangkal penis bisa bikin penis terlihat lebih pendek dari ukuran aslinya. Padahal sebenarnya ukuran aslinya tetap sama, cuma tertutup jaringan lemak di bagian bawah. Jadi, kadang yang perlu dibenahi bukan penisnya, tapi komposisi tubuhnya. Begitu berat badan turun, tampilan penis bisa terlihat lebih proporsional. Kedua, jaga postur dan kesehatan tulang belakang. Banyak orang nggak nyangka kalau postur tubuh yang buruk bisa mempengaruhi posisi panggul dan pada akhirnya berpengaruh ke tampilan ukuran penis. Jadi, duduk membungkuk terus, jarang bergerak, atau postur yang nggak seimbang bisa bikin penampilan tubuh secara keseluruhan kelihatan kurang ideal. Dengan postur yang lebih baik, tubuh terlihat lebih tegap, lebih percaya diri, dan secara visual juga bisa memberi kesan yang lebih proporsional. Ketiga, perbaiki kepercayaan diri kamu. Ini bagian yang sering diremehkan, padahal efeknya besar banget. Ukuran penis itu nggak otomatis berbanding lurus dengan kepuasan seksual. Banyak pasangan justru jauh lebih fokus pada komunikasi, keintiman, dan kenyamanan emosional. Jadi kalau istri kamu nggak pernah komplain, dan hubungan kalian baik-baik saja, kemungkinan besar masalahnya bukan pada ukuran fisik, tapi pada rasa percaya diri kamu sendiri yang sedang goyah. Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri, sementara pasangan sebenarnya baik-baik saja. Jadi coba lihat lagi, apakah yang benar-benar kurang itu tubuh kamu, atau justru cara kamu memandang tubuh sendiri. Keempat, fokus pada stamina dan teknik. Ini juga penting banget dan sering dilupakan. Banyak pria dengan ukuran penis biasa aja, bahkan yang menurut mereka kecil, tetap bisa memuaskan pasangan karena mereka paham cara menjaga durasi, membaca reaksi pasangan, dan membangun keintiman dengan benar. Jadi bukan soal ukuran doang, bro. Ada banyak hal lain yang jauh lebih menentukan kualitas hubungan. Cara berkomunikasi, perhatian, ritme, kesabaran, dan pemahaman terhadap pasangan itu semua bisa dilatih. Dan kabar baiknya, ini justru lebih realistis daripada berharap pada alat-alat yang belum jelas hasilnya. Kelima, hentikan kebiasaan membandingkan diri dengan media. Ini sumber minder yang paling sering diam-diam merusak pikiran. Film dewasa dan forum-forum online sering menampilkan ukuran yang jauh di atas rata-rata. Padahal itu bukan standar medis dan seringkali sangat tidak realistis. Banyak orang akhirnya berpikir dirinya kurang hanya karena terus membandingkan diri dengan sesuatu yang memang sudah dibuat untuk terlihat ekstrim. Jadi kalau kamu terus-menerus mengukur diri dari konten seperti itu, ya pasti merasa kecil terus. Padahal, kenyataannya belum tentu begitu. Jadi kesimpulannya, memang ada banyak alat dan produk yang mengklaim bisa memperpanjang penis, tapi sebagian besar tidak terbukti secara ilmiah, dan sebagian lainnya justru berisiko tinggi. Kalau kamu tetap ingin mengeksplorasi prosedur medis, jangan ambil keputusan sendiri. Konsultasikan dengan dokter urologi, karena hanya dokter yang bisa mengevaluasi apakah kamu memang butuh intervensi atau sebenarnya cuma butuh edukasi dan ketenangan pikiran. Ini penting supaya keputusan yang diambil bukan berdasarkan panik, bukan karena lihat iklan, dan bukan karena ikut-ikutan orang lain. Dan ingat baik-baik, pria yang percaya diri, sehat, dan perhatian pada pasangannya akan selalu lebih menarik dibanding pria yang cuma fokus pada ukuran. Kejantanan itu soal sikap, bukan angka. Itu yang sering dilupakan banyak orang. Kalau kamu sampai di bagian ini, coba tulis di komentar, yang penting percaya diri. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar mau belajar dan menerima tubuhnya dengan sehat. Kalau kamu punya pengalaman pribadi atau pertanyaan lanjutan, silakan drop di komentar juga. Saya bakal bantu jawab semampu saya. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa tercerahkan,
dan subscribe channel podcast Sehat Alami buat info kesehatan pria lainnya. Saya Dr. Hanum pamit dulu, tetap sehat, tetap percaya diri, dan tetap alami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.